Indonesia. Kenapa sama ini? Assalamualaikum. Tidak dengar suara di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Andi? Suara saya sudah kedengaran? Yes, Ustaz. Sudah. Oh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dimulai, Pak Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqa fasawwa, qaddara fahada, wa amata wa ahya. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin, khatamil anbiya, sayyidil asfiya, wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Alhamdulillah yang kami hormati Dr. Muhammad Edi Syam. Terima kasih atas kesempatan yang pada pagi hari ini lanjutkan kitab kita Irsyadul Mahdi ila Ilmil Faraid, karangan Al-Qurla Dr. Haji Abdurrahman Abu Dawud. Oleh karenanya, mari kita mempersilahkan Gurta untuk memandu kita membaca dan memahami kitab ini yang pada hari ini akan melanjutkan pembahasan tamin di usulil masail. Al-an tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatul huda. Yang sama kita hormati Adinda Ustaz Dr. Andi Muhammad Taufik selaku Mudirul Jalsah Al-Iftiradiyah, seluruh peserta forum di mana saja berada. Dengan izin Allah, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita untuk membedah karya tulis Al-Maghfurullah Al-Maghfurullah Fadilatul Syekh Al-Hajj Abdurrahman Al-Mudali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irsyadun Nahid ila Ilmi Faraid. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Mabhasul Ashir, pembahasan yang ke-10 Al-Islami, maksud saya pembahasan yang ke-8 tentang Usulul Masaid. Ya, Usulul Masaid. Cara untuk menarik kelipatan persekutuan terkecil. Ini istilah dalam ilmu matematika, KPK. Kalau dalam ilmu faraid itu usul masalah. Jadi kita akan melihat cara untuk membagi bagian masing-masing ahli waris dalam satu kasus. Ya. Jadi ini kita menggunakan pendekatan matematika. Ya, oleh karena pecahan yang kita hadapi, ya, terutama pecahan biasa, ya, jadi rumus matematika itu sangat membantu kita. Dan rupanya kita di sini telah ulas secara singkat namun padat, ya, seperti yang sebelumnya kita selalu sampaikan itu bahwa Ante Gurta ini luar biasa
menulis kitab kalamin wakallah wadallah, sebaik-baik ungkapan, sebaik-baik pembicaraan adalah yang singkat. Namun mengcover semua maksud. Kemudian adalah jelas, singkat, padat, jelas. Singkat pembicaraannya, padat maknanya, jelas maksudnya. Subhanallah. Nah, ini kita akan lihat lagi watan kasimu al-furudu sittatu ila nau'ain. Ya. Watan kasimu al-furudu as-sittatu ila nau'ain. Bagian fardu itu terbagi kepada dua bagian. Nah, itu baris terakhir halaman 9 ya. Yang pertama, an-nisfu seperdua, ar-rubu'u seperempat, dan as-sumnu seperdelapan. Kenapa Anda Guruta menjejerkan tiga pecahan ini lalu dijadikan satu bagian? Seperdua, seperempat, seperdelapan. Tiga pecahan ini atau tiga bagian ini, semua ahli waris yang mendapatkan seperdua atau yang mendapatkan seperempat, begitu pula yang mendapatkan seperdelapan. Kalau ini berkumpul, asal masalahnya satu. Ya, asal masalahnya itu diambil yang terkecil. Yang terkecil itu seperdelapan. Ya, seperdelapan, maka dipilihlah angka 8 itu sebagai asal masalah. Ya, dipilihlah angka 8 itu sebagai asal masalah. Mungkin bagus saya tulis jadi saya tulis di layar ini, kemudian nanti ya, tapi sebelumnya mohon kami dijadikan host dulu ya, atau co-host, supaya saya bisa menulis di layar. Nyala kamu, nyala. Nyala dulu kamera nih. Ya. Terus. Ya. Terus ini. Fadal, Ustaz. Sudah bisa mungkin. Sudah? Ya. Oke. Ya, jadi seperdua, kemudian seperdua. Nah, terus ar-ruba'u. Ya, ini anak-anak kita di Abrat insya Allah paling tahu ini. Ya. Ya. Jadi seperdua, seperempat, seperdelapan. Ya. Kalau mau menarik asal masalah ataukah kelipatan persekutuan terkecil, maka yang terkecil di antara tiga bilangan ini adalah seperdelapan. Maka terpilihlah angka 8 ini menjadi asal masalah. Ya. Ini 8, 8, 8. Nah, 8, ya, 8 dibagi 2, 4 kali 1, di sini ya, 8 bagi 4 kali 1, 8 bagi 4, 2 kali 1, di sini 2. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Ini seperdelapan. Ya, ketika sudah sama penyebutnya, penyebut di dalam kitab ini dibahasakan makhraj. Nah, jadi ini nanti ada di dalam kalimat itu makhraj. Ya, makhraj. Ya, ini penyebut. Ya, ini penyebut. Ya. Tapi Ustaz, Ketika makhrajnya ini sudah sama, nah itu nanti langsung dikali
ya, dikali, ya, eh, dikali dengan atirka, ya. Jadi ini ada nanti kita lihat atirka. Atirka itu eh, harta pusaka ya. Mohon maaf saya istilahkan saja HP. HP itu harta peninggalan atau harta pusaka. Ya. Harta pusakanya berapa? Ya diletakkan di sini. Misalnya harta pusakanya itu katakanlah 8 juta atau 80 juta. Ya, 80 juta ya. 80 juta, 80 juta. Ya, ya. Jadi ini gampang kalau begini. 80 bagi 8, 10 kali 4, di sini dapat 40 juta. Ya, 80 bagi 8, 10 kali 2, 20 juta. Ya. Kemudian 80 juta bagi 8, 10, 10 kali 10, 10 juta. Ya. Nah, maka persis jumlahnya di sini eh, berapa ini? Oh tidak, ya. Di sini pasti pasti ada selisih. 40 tambah 20, nah, 40 tambah 20, 60, tambah 10, 70. Nah, sementara harta yang mau dibagi itu 80. Di mana 10 juta itu? Nah, 10 juta itulah nanti, ya, karena ada selisih 10 juta, maka kasus seperti ini dikatakan aul. Ya, jadi jadi ini memang pembahasan kita pembahasan aul. Ya, jadi di sini nanti kita akan lihat seperti apa caranya kita untuk menyelesaikan 10 juta itu supaya bisa terdistribusi habis. Allah. Ya, tolong kita semua bisa lihat-lihat cara seperti ini. Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan kembali. Yang inti pada pembahasan kita kali ini melihat pembagian pertama atau seperempat, seperempat dan seperempat. Ya, ini masuk kategori pertama yang Saya bertanya. Atau makhrajnya itu bisa disamakan. Kita pilih angka 8. Nah, ini Tentang pembagian ini pula ini matematika. Terus. Ya. Baik. Jadi kami hapus dulu ya. Atau tidak usah dihapus ya. Ya. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Yang kedua, ya. Yang kedua, jenis yang kedua as-sulusani 2/3. Jadi ini 2/3. Ya. Kemudian as-sulusu 1/3. Ya. Kemudian as-sudusu 1/6. Ya. Kenapa ini disatukan? As-sulusani, as-sulusu, as-sudus. Kalau tadi itu yang pertama asul masalahnya 8, maka ini kira-kira berapa? Ya, tetap diambil yang paling rendah. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Yang terkecil itu 1/6. Makhrajnya 1/6 itu adalah 6. Nah, coba kita lihat. Apakah 6 ini berhasil membagi semua pecahan? Ya, ya kita lihat 6, 6, 6, 6. Nah, 6 bagi 3, 2. Kali 2, 4. Ya. 6 bagi 3, 2. Kali 1, 2. 6 bagi 6, 1. Kali 1, 1. Oke. Ya. Pasti. Ya. Kalau demikian, coba lihat lagi. Ya. Ini karena sudah sama. Ya. Di sini sebenarnya sudah bisa kita pastikan perbedaannya dengan yang pertama tadi. 4 tambah 2 berapa? 6 tambah 1 7. 6 tambah 1 7. Ya.
6 tambah 1, 7. Coba lihat. Lihat ya. Lihat selisihnya. Andai kata atirkannya juga 6 juta. 6 juta ya. Ini atirkannya tidak mengikat ini. Ini hanya contoh. Di angka yang paling mudah dibagi. Ya. 6 bagi 6. 1 kali 4. 4 juta. Ya. 6 bagi 6. 1 kali 2. 2 juta. 6 bagi 6. 1 kali 1. 1 juta. Sekarang 4 tambah 2 tambah 1, 7. Ya. Coba apa perbedaannya dengan yang pertama? Yang pertama tadi itu, ya, yang pertama tadi itu lebih, ya, sudah terdistribusi kepada seluruh ahli waris harta, ada kelebihannya 10 juta. Kalau ini, ya, yang diminta oleh ahli waris itu 7 juta dari akumulasi 3 ahli waris yang ada, 7 juta. Sementara harta yang mau dibagi hanya 6 juta. Jadi minus 1 juta. Jadi bagian yang kedua ini minus bagian yang pertama tadi itu berlebih. Ya. Jadi ada plusnya, ada kelebihannya. Jadi bagian pertama ada kelebihan harta, bagian yang kedua ini ada kekurangan harta. Jadi bagian yang pertama tadi itu, ya, disebut dengan radun. Ya, radun. Kelebihan harta akan kecuali suami atau istri. Nah, itu tidak dapat radun itu. Nah, selain suami dan istri dapat. Jadi ada caranya, nanti kita akan tempuh supaya harta yang tersisa itu bisa terdistribusi habis sesuai dengan peruntukannya dan pembagiannya. Ya, terus kalau yang kedua, yang tampak di layar ini, justru sebaliknya dari yang pertama. Hartanya ini kurang. Ya, hartanya kurang. Bagian masing-masing ahli waris itu belum cukup. Ya, jadi bagian ahli waris yang mesti dipres, bukan ditambah. Ya. Bagaimana cara mempresnya? Ya, bagaimana cara mempresnya supaya kekurangannya itu juga bisa bersesuai dengan bagiannya masing-masing. Jangan ada yang terlalu merasakan kekurangan ataukah, ya, lebih dari yang semestinya. Itu semua ada aturannya untuk membagi secara adil. Ini yang disebut dengan aul. Jadi jenis yang pertama itu rat, jenis yang kedua adalah aul. Ya. Kita lihat. Ya, kita lihat lagi. Fa idza ja'at al-furudu mukarrarah. Jika yang ada al-furud bagian fardu mukarraratan berulang min nau'in wahidin dari satu jenis, ya, pamakhrajuha maka penyebutnya itu akan luha kasran, yang paling sedikit pecahannya. Pamakhrajun nisfu ma'ar rubai masalan. Pamakhrajun nisfi ma'ar rubai masalan arba'atun. Ya, jadi coba lihat. Ya, kita lihat lagi. Ya. Jadi ini yang Tegurta menyebutkan ketika bagian fardu itu berulang-ulang, ya, dari satu jenis, maka pecahannya diambil dari yang paling kecil. Selangi penyebutnya diambil dari yang paling kecil pecahannya. Ini dicontohkan. Ada 1/2. Ya, ada 1/2. Nah,
kemudian ada seperempat. Iya, ada seperempat. Nah, lalu di sini Anda guru mengatakan, nah, yang dijadikan aslu masalah itu adalah 4. Nah, kalau ditanya mana lebih kecil, 1/2 atau 1/4? Nah, jelas lebih kecil yang 1/4. Maka 4 itulah yang terpilih jadi penyebut. Ini begini, 4. Jadi 4 bagi 2, 2 kali 1, 2/4. 4 bagi 4, 1 kali 1, tetap 1/4. Ya. Jadi ini penyebut sudah sama, ya sudah bisa langsung dikali dengan harta pusaka atau at-tirkah. Ya, hanya saja nanti kalau begini modelnya jelas, ya ada lagi si sarta, karena ya ini 2 tambah 1 3. Nah, sementara pembilangnya 3, ya pembilangnya 3, penyebutnya 4. Nah, jadi terdapat lagi selisih. Ya. Tapi kita tidak fokus dulu melihat itu, yang kita lihat caranya untuk menarik aslu masalah, caranya untuk menarik KPK. Ya. Suruh dulu. Ya, Faiz. Nah, lihat lagi penjelasan berikutnya. Wa idza ja'at mukarrarah. Wa idza ja'at, ya, fa'ilnya di sini masih al-furud. Jika bagian fardu itu datang mukarraratan, berulang-ulang lagi, min nau'aini, dari 2 jenis. Tadi di atas itu dari 1 jenis. Nah, sekarang ini dari 2 jenis. Fa idza kana fiha an-nisfu, ya, di antaranya ada 1/2. Jadi kita lihat lagi. Di antaranya ada 1/2. Fa in kana fiha an-nisfu, famakhrajuha sittatun. Nah, famakhrajuha sittatun. Maka makhrajnya atau apa tadi makhraj itu? Penyebutnya adalah 6. Ya. Ya. Jadi dia fa in kana fiha an-nisfu famakhrajuha sittatun. Wa in kana fiha ar-ruba'u famakhrajuha isna asyar. Ya. Kalau di dalamnya itu ada 1/4, nah, maka pecahan yang terpilih itu adalah 12. Ya. Kita lihat dulu ya. 1/2, 1/4, kemudian fa'inkanat ya aniskum, ada 1/4 ya. Ini sudah ada 1/2, 1/4, kemudian ada 1/8. Oh, di atas ada 1/6. Jadi 1/2, 1/4, 1/6. Ya. 1/2, 1/4. Ya, kita hapus dulu. 1/2. Kenapa begitu lagi? 1/4, kemudian 1/6. 1/2, 1/4, 1/6. Ya. Jadi di sini yang tepat untuk dijadikan asal masalah, nah, ini kan digabung
dari jenis pertama dan jenis kedua. Jadi dalam kasus ini ya itu gabungan antara jenis yang pertama dengan jenis yang kedua. Jadi nah, berapa sum masalahnya? 12 ya. 12 ya. Nah, kenapa 12? Coba lihat. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 6 kali 1, 2. Toh? 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 6 tambah 3, 9 tambah 2. Nah, 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. Selisih 1 lagi. Tapi jangan dulu risaukan selisihnya itu. Karena ada caranya nanti untuk menyelesaikannya. Jadi kita fokus dulu ini untuk mencari KPK atau asul masalah. Karena ini pecahan, ini tidak mungkin bisa dibagi. Selagi tidak mungkin bisa dikali dengan harta peninggalan kalau ini tidak sama. Nah, sebenarnya ini pekerjaannya matematika, ya, yang membantu kita di dalam menghitung kewarisan. Nah, di sini juga kita sadari bahwa yang namanya ilmu hisab, ilmu matematika itu juga wajib untuk kita pelajari, sekalipun itu bukan wajib aini, itu wajib kifai. Ya, umat ini harus belajar ilmu matematika karena tidak akan mungkin kewarisan itu bisa diselesaikan tanpa menggunakan ilmu matematika. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Wa in kana fiha as-sumun. Jika di dalamnya itu ada 1/8, pamakhrajuha arba'atu wa ishrun. Misalnya, ini tadi ada lagi 1/8 di sini. Kalau ada 1/8, maka tidak boleh 12 karena 12 ini tidak bisa membagi 8. Maka 12 ini diganti, ya. 12 ini diganti. Penggantinya berapa? Ya. Ya. Ini kita ganti dulu semua. Ya. Berapa? Kata Anda di sini, kalau di dalamnya terpilih itu 24. Coba, apakah betul 24 bisa membagi habis semuanya? Ini 24. 24. 24. 24 bagi 2. 12 kali 1. 24 bagi 4. 24 bagi 4. 6 kali 1. Iya. 24 bagi 6. 4 kali 1. 4. 24 bagi 8. 3 kali 1. 3. Betul ya? Jadi angka 24 ini bisa membagi habis semua makhraj atau pecahan selain atau penyebut yang ada di di kasus ini. Ya, karena ini semua sudah sama, ini makhrajnya sudah sama atau aslu masalahnya sudah sama. Jadi ini sudah aslu masalah namanya, ini yang ini ya. Ini 12/24, ini yang 24 inilah aslu masalah. Kalau tadi ini 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2, 4, 6, 8, ya ini semua disebut dengan makhraj, ya, penyebut. Ini sudah bisa dikali dengan akhirka, ya, atau hartaka. Jadi nanti penyebutnya sama atau aslu masalahnya itu sudah ditarik, baru bisa dikali dengan akhirkan. Kendati di sini masih ada selisih. Coba lihat 12 tambah 6,
18, Pas tambah 4, 22, 20 tambah 3, 25. 3. Sementara penyebutnya 24. Nah, penyebutnya 24, ya, pembinanya 23. Ada lagi selisih ya. Ya. Lagi-lagi belum di situ fokus masalah kita. Fokus masalah kita dulu adalah mencari masalah. Ya. Terus pemajmu usulul masail. Ya, jadi di sini Anta Gurta menyimpulkan pemajmu usulul masail idan sab'atun. Kalau demikian, akumulasi aslu masalah itu ada 7. Ya. Aslu masalah itu ada 7. Nah, jadi kasus apapun nanti yang kita selesaikan, nah, maka asal masalahnya itu dipastikan tidak lari dari 7 ini. Pertama 2, nah, terus berikutnya 3, berikutnya 4, berikutnya 6, berikutnya 8, berikutnya 12. berikutnya 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah ya, majmuk usul. Nah, ini kumpulan aslu masalah. Jadi 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya. Illa ida alat au raddat ala masayati. Nah, ini bahasan kita berikutnya nanti. Kecuali ketika terjadi aun ataukah ketika terjadi rad, nah, maka cara menyelesaikannya berikut ini. Nah, itu insya Allah nanti muhadarah kita berikutnya. Bagaimana cara menyelesaikan kasus yang aun, bagaimana cara menyelesaikan kasus yang rad. Ya. Tadi secara sekilas kita sudah melihat contoh kasus ada hartanya masih tersisa, ya, sementara semua ahli waris sudah mendapatkan bagiannya sesuai dengan nominal. Ya, bagian yang mesti mereka dapat, ya, harta masih tersisa. Bagaimana cara mendistribusi yang tersisa ini? Ya, itu nanti pekerjaannya Pak. Nah, lalu contoh berikutnya ada kasus yang ternyata ya ahli waris belum mendapatkan ya bagiannya sesuai dengan ya porsi yang ditetapkan oleh syariat kepadanya. Nah, namun harta sudah ya, harta harta sudah habis. Ya, harta sudah habis. Ya, bagaimana caranya supaya semua dikurangi bagiannya dengan pengurangan yang seadil-adilnya? Itu nanti pekerjaannya aud. Ya, ini ada cara rad dan ada juga cara aud. Nah, ini menarik untuk kita kaji berikutnya karena hal yang serupa ya insya Allah kita akan jumpai nanti di lapangan pada saat kita diberi amanah untuk menghitung kewarisan. Ya. Saya pikir ini yang sempat kita sampaikan selaku pengantar pagi hari ini untuk melanjutkan muhadarah kita dalam kitabnya Antagrutta, dan sisa waktu yang masih ada mungkin kita bisa manfaatkan untuk sharing-sharing. Ya, ada hal yang mau ditanyakan. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke sesi berikutnya jika ada yang ingin didiskusikan dari pembahasan. Bagian terkait dengan bahasa yang baru saja disampaikan. Iya, Fadal, silakan.
boleh di chat, nanti kami bacakan, atau ingin bertanya langsung ke Guru Tak, disilahkan. Ya, silakan cepat-cepat. Sama fokus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Syekhana, Habib Syekh, kami mau bertanya masalah hukum warisan ini. Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan atau berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Artinya Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sahabat Syekh, jadi pertanyaan kami yaitu bagaimana hukumnya kalau warisan dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan, tapi sebelumnya sudah dimusyawarahkan atau disetujui oleh masing-masing ahli waris. Apakah hal tersebut boleh? Jika memang boleh, apakah hal tersebut tidak menentang ketetapan Allah? Syukran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tafadhal Ustaz, di unmute gini Pak, mic Pak. Sabe, Ustaz, di on kan mic Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulang dari awal ya. Pertanyaan yang disampaikan tadi itu seringkali muncul ketika berbicara tentang warisan Islam, sampai hukum Islam ini menetapkan banding berbanding satu. Ya, ketika nilai keadilan, sementara ya Islam ini yang namanya keadilan itu harga mati. Itu prinsip dasar hukum Islam adalah al-adalah. Satu di antara prinsip dasar hukum Islam adalah al-adalah, mewujudkan nilai-nilai keadilan. Yaitu 2:1. 2:1 tidak seperti laki-laki 2:1. Ya, kan perempuan dan laki-laki justru dimakan. Ya,
ketika nanti kita belajar mustarikah, ya, belajar mustarikah, ya, saudari seibu dengan saudara seibu tidak dibedakan bagiannya, disamakan. Ya, padahal ada laki-laki, ada perempuan. Ya, jadi ini uniknya kewarisan Islam ini. Jadi jangan di general bahwa kapan laki perempuan dalam kewarisan Islam mutlak, ya, disamakan, mutlak dibedakan, itu tidak, ya. Ada saatnya nanti, ya, justru disamakan, ya. Tapi oke lah kalau ditanyakan dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan, ya. Lalu ada keinginan dari pihak keluarga, ya. Ada keinginan dari pihak keluarga yang tergabung di dalam ahli waris itu untuk menyalahi sistem pembagian kewarisan Islam, ya, mengikuti tradisi misalnya, ya, tradisi lokal dalam lingkungan keluarganya, ya, tidak dibedakan ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan, ya, kedua-duanya atau mereka langsung saja diberi bagian yang sama. Bolehkah itu atau tidak? Ya, begini, semua ahli waris, ya, semua ahli waris harus duduk bersama dan kasus kewarisan itu mesti diselesaikan sesuai dengan aturan syariat, ya, aturan syariat, ya. Bagian fardu berapa kepada siapa, ya, sehingga akumulasinya nanti dapat berapa, ya. Setelah diselesaikan sesuai dengan aturan syariat, kemudian tawaran itu boleh disampaikan kepada seluruh ahli waris. Apakah kita putuskan pembagian kewarisan ini berdasarkan aturan syariat, ataukah kita sepakat untuk mengambil alternatif yang lain? Nah, ya, tidak usah 2:1, langsung saja 1:1 atau 2:2 dengan bagian yang sama, tidak melihat lagi jenis kelamin, ya. Ya. Jadi laki perempuan bukan indikator perbedaan untuk mendapatkan bagian. Ya. Bagaimana? Kalau mereka semua sepakat, nah, setelah tahu aturan Allah, mereka sepakat untuk beralih ke aturan yang lain, maka itu tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Nah, inilah yang dipahami oleh ulama dari, ya, firman Allah mengatakan wasulhu khair, wasulhu khair, perdamaian itu lebih utama. Nah, perdamaian itu lebih utama. Nah, yang tidak boleh kalau langsung melangkahi hukum syar'i. Ya, nah, ada kasus yang terjadi karena mereka tidak tahu hukum syar'i langsung dilangkahi. Nah, langsung diselesaikan secara adat. Ya, langsung diselesaikan secara adat. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan di belakang hari nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Ya. Sebentar dulu karena ada telepon dari guru kita. Ya, selamat ya. Sementara semuka dulu, saya membawa acara ini, ya. Oh iya, bisa di Mahat Alif, bisa di Mahat Alif. Di Mahat ini membuka donasi Palestina. Kebetulan memang kami belum salurkan. Kami belum salurkan uang. Saya belum tahu kalau pesantren secara umum yang buka donasi di Mahat, ya, ya. Tapi kan itu di atas nama di situ Mahat Ali Dede Imam Koso. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita lanjut tadi, ya. Jadi
saya perjelas kembali bahwa pertanyaan yang dimunculkan tadi itu menurut hukum Islam membuka ruang yang lebar. Membuka ruang yang lebar bagi mereka yang ingin mengambil alternatif lain menyelesaikan kasus kewarisannya, tapi dengan syarat ya jangan melangkahi hukum Islam. Ya, semua ahli waris yang duduk itu tahu dulu menurut syariat bagiannya berapa. Nah, setelah mereka tahu semua bagiannya menurut hukum Allah, ketentuan Allah dan Rasulnya, lalu sepakat untuk beralih ke eh, cara cara lain yang disepakati berdasarkan tradisi ataukah berdasarkan yang lazim dalam keluarganya diperlakukan, maka itu tidak masalah. Intinya adalah as-sulh, perdamaian. Nah, intinya adalah perdamaian. Bahkan Al-Quran mengatakan huwa khair. Nah, itu yang lebih utama. Ya, yang penting disepakati dan tidak melampaui hukum syariat. Nah, itu penekanannya. Kalau lagi ditanyakan bahwa apakah ini tidak menyalahi hukum syariat? Tidak. Jadi jangan hanya memahami hukum syariat yang sempit itu 2:1. Itu 2:1 teknis. Bukan juga itu satu-satunya, salah satunya. Hanya saja itu yang dominan kelihatan sehingga seringkali kewarisan Islam ini selalu diidentikan 2:1. Nah, ini bagi mereka melihat hukum kewarisan Islam secara parsial. Tapi kalau dipelajari hukum Islam itu secara totalitas, bukanlah perempuan di pihak yang lemah. Ya. Dan kadang nanti ada saat-saat tertentu justru sebaliknya, pihak perempuan lebih kuat daripada pihak laki-laki. Insya Allah nanti dalam menyelesaikan kasus kita akan melihat bagaimana statusnya Ya'datul li ummin, ya, kalau mau dibandingkan dengan Ya'datul li abin, ya, nenek dari pancar laki-laki, nenek dari pancar bapak dengan nenek dari pancar ibu, ya, nenek dari pancar bapak, nenek dari pancar ibu, ya. Dari pancar bapak kan bapak itu laki-laki, pancar ibu itu perempuan. Nah, sekarang pancar mana yang lebih kuat neneknya? Ya? Nah, insya Allah kita akan lihat nanti membuktikan bahwa tidak selalu perempuan di posisi lemah. Kadang-kadang nanti justru perempuan di posisi yang kuat. Tidak selalu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kadang nanti laki-laki perempuan 1-1 atau 2-2. Insya Allah. Terima kasih. Itu sedikit jawaban dari kami, dan untuk lebih jelasnya kaji sendiri, ya, kaji sendiri. Insya Allah banyak literatur, banyak sumber yang bisa kita baca untuk melengkapi jawaban yang sederhana ini. Terima kasih. Syukran Ustaz. Mungkin kita persilahkan Guru Kak untuk memberkati pengajian kita dengan doa. Tafadhol. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Atau masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau selesai kita tutup dengan barakah ad-dariyah, ya. Ya. Selesai barangkali. Iya, betul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu. Ya Rabbana laka fi jalali wajhi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. La ilaha illallah. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ربي رب
العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعة مباركة وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين آمين. والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتمم جميع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mahasantri di rumah Al-Ali dan para hadirin hadirat sekalian. Kita akhiri bersama. Taufik wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.